لا أكثر إلا هو معهم أن محمدا عبده ورسوله صلى الأمانة وجاهد ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Melanjutkan pertemuan yang lalu, hak-hak Al-Quran yang mesti kita penuhi adalah antara lain al-qiraah, tilawah, tartil, dan tadabbur. Ini tentu merupakan kewajiban kita yang kita lakukan setiap hari. Qiraah, tilawah, aktivis pesantren Al-Quran. Untuk tafsir tentu bagi orang-orang tertentu wajib. Ta'lim bagi orang-orang tertentu wajib, tapi bagi santri ya belum sampai setingkat itu. Namun qiraah, tilawah, tartil, dan tadabbur itulah merupakan kewajiban harian. Kalau tartil penuh perhatian kepada masalah ilmu tajwid. Tadabbur penuh perhatian kepada fungsi qalbu saat membaca Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita ingat para pendahulu kita saat mereka tadabbur Al-Quran. Kalau tingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah jelas-jelas mendapatkan kedudukan sebagai Al-Faruq, pemisah antar hak dan batil, yang juga diungkapkan Rasul sebagai asyaddun nasi fi dinillah, dan juga Umar bin Khattab menempati pos sebagai Amirul Mukminin yang paling adil. Tapi ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang peringatan, seakan-akan dialah satu-satunya yang terkena peringatan. Sekali waktu seseorang membaca ayat فَإِذَا نُقِرَ بِالنَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Umar bin Khattab hampir jatuh pingsan. Merasa betul seakan-akan ayat itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Demikian pula ulama-ulama yang lain dari kalangan para sahabat saat mereka mendengar atau membaca Al-Quran. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendapatkan posisi imam menggantikan Rasulullah, Aisyah radhiyallahu Abu Bakrin rajulun raqiq. Wahai Rasul, kau suruh Abu Bakar untuk menempati posisi engkau sebagai imam. Emang kenapa? Innahu rajulun raqiq. Orangnya lembut sekali. Lembut ketika menghadap kepada Allah. Tapi ketika dia menghadapi orang-orang yang berdosa, begitu tegasnya sikap dia. Tapi ketika ingat kepada Allah, di hadapan Allah, sangat mudah untuk menangis. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dosa apa dia? Kita yang banyak dosa, bukan dia. Dia enggak banyak dosa. Tapi begitulah tanda bukti
Karena itu di pun yang akhir-akhir ini sudah terhapus. Apa yang membuat engkau seperti ini? Afala an akuna abdan syakura. Kau tahu aku ini sedang berjuang ingin menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah, belum mencapai tingkat orang bersyukur. Di mana kita berada saat ini? Jauh sekali. Ya, saya mungkin tidak boleh berkata kita, tapi harus berkata la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Begitu banyaknya nikmat Allah yang wajib saya syukuri. Masih jauh untuk melangkah mencapai syukur. Ibadah pun belum benar. Bahkan Allah Maha Tahu, Allah menyaksikan sekian banyak karunia-Nya yang masih sering disalahgunakan. Kalau tingkat para sahabat dahulu, begitu mudahnya mereka tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, padahal mereka adalah ahli ibadah, jauh dari maksiat. Kita ini masih jauh dari tingkat ahli ibadah dan masih sering menyalahgunakan nikmat. Lama sekali untuk mendapatkan nikmat khusyuk, susah sekali untuk meraih nikmat khusyuk. Betul-betul harus menyadari kalbu sudah mengkristal, banyak kotoran, sehingga apabila susah ibadah malah membela diri, banyak kesibukan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kita sangat khawatir ketika sering sombong membela diri, tidak mampu beribadah dengan khusyuk malah membela diri. Khawatir sekali ajal menjemput kita dalam keadaan nyombong, dalam keadaan tidak sadar diri. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an sekali waktu
mengajak jamaah untuk berbuka bersama ibadah saum. Sudah tersedia hidangan, tiba-tiba mengalir air mata. Setelah itu dia menangis menjadi-jadi, membuat orang yang diundang untuk buka bersama bertanya-tanya, ada apa gerangan yang membuat engkau seperti ini? Dia berkata, laqad istushhida Mus'ab bin Umairin wa huwa khairun minni. Mus'ab, aku ingat kehidupannya sangat sederhana. Padahal dia sangat memungkinkan untuk hidup mewah karena tinggal bersama orang tua yang sangat-sangat dikenal sebagai orang kaya di zamannya. Mus'ab bin Umair kalau pakai parfum yang tidak terbeli oleh orang lain, sehingga ketika dia lewat orang tahu ini ada Mus'ab lewat ke tempat ini dan dia sudah pergi. Dan kemudian beliau memilih hidup bersama Quran, tidak tergiur lagi dengan kenikmatan dunia, sampai ketika dia wafat pada waktu perang Uhud. Dia tidak punya apa-apa dari bentuk finansial, harta, kecuali hanya satu kain, satu helai kain yang apabila digunakan untuk mengapani dia gak cukup. Ditarik ke kepala, terbuka kaki, ditarik ke kaki, terbuka kepala. Idza ghutat biha ra'suh badat rijlah, wa idza ghutat biha rijlah badat ra'suh. Itulah Mus'ab bin Umair. Lalu Abdurrahman bin Auf membaca diri, sedangkan aku dari sejak di Mekah semua bisnis menjanjikan keuntungan selalu. Sampai tiba di Madinah, aku senantiasa mendapatkan keuntungan di luar jangkauan orang lain. Sampai law rafa'tu hajaran lawajadtu tahtahu dhahaban wa fiddah. Kalau aku angkat sebutir batu, kutemukan emas dan perak di bawahnya. Inilah perumpamaan yang digambarkan Abdurrahman bin Auf untuk dirinya sendiri. Di mana saja aku letakkan batu pertama untuk berbisnis, keuntungan menunggu. Sehingga apapun yang aku cita-citakan sudah aku capai. Aku takut Allah tidak memberi aku nilai di akhirat karena aku sudah mendapatkan nikmat di dunia. Ini tingkat Abdurrahman bin Auf yang sekali waktu dia mendengar berita akan masuk surga dengan merangkak, dia cari informasi siapa yang mengatakan seperti ini. Disampaikanlah, itu adalah penilaian Aisyah radhiyallahu anha terhadap engkau. Aku harus datang sama dia. Maka aku mendatanginya. Maka setelahnya Abdurrahman bin Auf mendatangi Aisyah. Betulkah engkau berkata seperti ini? Betul. Apa yang membuat engkau sampai berkata seperti itu? Ya harta kamu yang begitu banyak, yang membebani kamu nanti di akhirat. Maka ketika itu pula Abdurrahman bin Auf sedang membawa 1.500 ekor kuda perang, langsung diserahkan kepada Rasulullah, langsung diserahkan kepada lembaga jihad, tidak lagi dia pegang lagi, diinfakkan semuanya. Tidak dapat kita bayangkan nilainya berapa. Kuda perang pada waktu belum ada kendaraan berlapis baja, belum ada pesawat tempur, hanya mengandalkan kuda. Harganya sangat mahal, diinfakkan semuanya. Tapi ketika dia membaca diri, dia merasa aku masih jauh dari surga Allah, masih sangat dekat dengan neraka.
tingkat Abdurrahman bin Auf seperti itu. Ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidup bersama Al-Quran. Walaupun kualitas ta'amul kita, muamalah kita, interaksi kita dengan Al-Quran sering naik turun, sangat jauh dari tingkat muamalahnya para sahabat dengan Al-Quran. Namun demikian kita sudah diberi oleh Allah nikmat hidup sesuai kemampuan bersama Al-Quran. Kita harus meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu bahwa ya saya sendiri sebagai hamba yang sangat lemah. Demikian banyak hak-hak Al-Quran yang belum dipenuhi. Hak-hak Al-Quran yang berkata tentang diri, tentang keluarga yang harus saya penuhi. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang keluarga. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, anak, keturunan, keluarga dan harta. Zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Dan itu cuma di dunia, yang akan terbawa sampai akhirat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Amal soleh yang terbawa ke akhirat, itulah yang betul-betul menjadi harapan yang mesti kita jadikan sasaran utama dalam aktivitas sehari-hari dan tujuan akhir kehidupan kita untuk mendapatkan khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibal wa tadha barizatan wa hasyarnahum. Siap-siap, persiapkanlah kamu semuanya yang pasti akan dialami, menyaksikan nusayyirul jibal, gunung-gunung berjalan terlihat oleh manusia. Saat ini gunung bergerak. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Gunung berdiam diri, tidak bergerak, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Semut tidak akan merasa di bawah perjalanan jauh. Dia diam saja. Tidak merasa di bawah perjalanan jauh. Padahal gunung berjalan, bumi berjalan, tidak merasa perjalanan ini terus berlaju. Nah, Al-Quran menyebutkan wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahad. Kondisi bumi saat ini seperti ini kita rasakan, suatu saat akan berubah total. Barizatan, tampil jelas kelihatan semuanya bumi. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan manusia dikumpulkan, semuanya berkumpul, tidak ada yang tersisa. Semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Dan nanti mereka akan berkata, orang-orang yang tidak beruntung berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Mereka sudah merasakan terancam dengan penderitaan yang abadi. Maka ketika kita membacanya dengan saktah, seakan-akan orang langsung menjawab
orang beriman langsung menjawab. Hanya sebentar saja dikasih kesempatan, cuma 2 huruf. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Orang kafir berkata, man ba'atsana min marqadina. Langsung muslim berkata, hadza ma wa'ada ar-rahman. Makanya saktah, tidak langsung, supaya membuktikan bahwa yang satu kelompok yang mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman, kelompok yang berbeda. Itu adalah riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah. Sedangkan riwayat Hafs, Tariq Al-Jazari sama dengan qiraat yang lain. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Waqaf. Setelah itu dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman. Kalau saktah berarti dijawab langsung. Tapi untuk membedakan antara yang bertanya dengan yang menjawab, maka perlu saktah. Kalau tidak ada saktah, seakan-akan satu kesatuan antara ungkapan man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada, satu kesatuan, padahal beda. Man ba'atsana min marqadina, pertanyaan diungkapkan oleh orang yang memang celaka. Hadza ma wa'ada ar-rahman, jawaban yang dikeluarkan oleh orang yang beruntung. Apabila waqaf, orang yang merugi berkata, man ba'atsana min marqadina, tidak dihiraukan, dibiarkan, dia bimbang, gelisah. Nah setelah itu barulah dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman. Berarti yang menjawab hadza ma wa'ada ar-rahman ada 2 kelompok orang yang beruntung. Ada yang memang spontan langsung menjawab, ada orang yang memang membiarkan. Berarti kalimat man ba'atsana min marqadina bukan sekali, diungkap, didengar berkali-kali. Terkadang ada yang menjawab langsung, terkadang dibiarkan dalam keadaan bimbang gelisah. Itu nanti pada hari kiamat. Kita posisikan diri kita di mana berada. Apakah termasuk yang mengatakan man ba'atsana min marqadina, ngeri sekali, atau yang termasuk yang mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, supaya kita termasuk yang mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman, ingat rahmatnya ar-rahman. Selalu ingat setiap saat rahmatnya ar-rahman. Dalam kondisi bagaimanapun kita harus mengingat rahmatnya ar-rahman. Rahmatnya ar-rahman adalah rahmat yang Allah curahkan sebelum kiamat terjadi kepada semua makhluk tanpa pilih bulu. Yang kafir, yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang muwahhid, semuanya mendapatkan rahmat dari ar-rahman. Makanya ada kalimat ibadur rahman. Ada yang menyembah ar-rahman, ada yang tidak. Maka ibadur rahman dijelaskan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sifat-sifat ibadur rahman seperti apa? Kita berjuang harus menjadi ibadur rahman. Surat Al-Muluk menyebut ar-Rahman berkali-kali ya. Antara ketika ada pertanyaan, qul ara'aytum min ahlakani Allah wa man ma'iya wa rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Maka dijawab ar-Rahman. Itu juga adalah gambaran ar-Rahman menyediakan rahmat bagi semua hamba-hambanya. Ikhwati fillah, saya betul-betul saat ini sedang mengharapkan dukungan doa dari semua kalian agar Allah berikan ya bimbingan untuk mampu mensyukuri nikmat yang begitu banyak, dan Allah ampuni ketika
banyak sekali karunia Allah yang tidak saya manfaatkan sebagaimana mestinya. Dan ketika Allah mengingatkan, semoga Allah berikan kepada saya nikmat sadar akan peringatan yang sangat berguna. In nafa'atiz zikra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkar man yakhsha. Jelas peringatan sangat digunakan, sangat dimanfaat, sangat berguna. Dan ingat itu artinya, peringatan itu ingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalimat ingat diperintahkan kepada mukminin, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Kemudian ditujukan kepada mukmin dan orang yang kurang sadar, udzkuru ni'matallah. Ada udzkurullah, ada udzkuru ni'matallah. Kalau udzkurullah lebih luas, ya. Ingat Allah sebagai zat yang maha penyayang, yang maha perkasa, yang menyediakan surga, yang menyediakan neraka, itu udzkurullah. Yang menurunkan Al-Quran, itu udzkurullah. Tapi udzkuru ni'matallah itu lebih sering ditujukan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, udzkuru ni'matallahi alaikum. Kenapa? Nikmat demikian banyak. Enggak diambil pelajaran juga. Tapi kalau udzkurullah itu ditujukan kepada semua orang yang beriman. Ada perbedaan ya. Udzkurullah lebih luas daripada udzkuru nikmat Allah. Udzkuru nikmat Allah, nikmat yang kita harus ingat, nikmat iman yang paling utama. Bukan nikmat makan, nikmat minum. Binatang juga bisa mendapatkannya. Tapi kalau nikmat iman, nikmat akidah, nikmat Al-Quran, ini nikmat yang paling besar. Kalau kita membaca ayat udzkuru ni'matallah, maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tapi kalau kita membaca udzkuru ni'matallah ditujukan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, berarti nikmat sejenak, nikmat sementara, nikmat yang terbatas. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat hidup, nikmat bernafas. Itu saja yang senantiasa mereka rasakan. Enggak mereka ambil pelajaran. Buat kita tentunya sebagai orang yang baca Al-Quran, lebih dari itu sekedar, ya ketika kita membaca nikmat Allah, harus lebih dari itu. Ya hamba-hamba Allah, saya tidak panjang-panjang untuk pagi hari ini. Saya ingin diaminkan ya doa oleh antum semuanya. Untuk pribadi saya, keluarga internal, keluarga besar Maqdis, pesantren Maqdis dan keluarga besar Maqdis secara keseluruhan, dan tentunya untuk seluruh umat Islam, untuk umat beriman, harus senantiasa kita berdoa sebagai bukti kita melihat nikmat ikhlas. Kita banyak berdoa untuk seluruh umat beriman akan mengantarkan kita menikmati ikhlas beramal. Kenapa demikian? Karena ketika kita berdoa untuk mereka, kita kan tidak mengambil manfaat dari mereka secara fisik, finansial, atau ingin dapat terima kasih, kan enggak. Tapi semata-mata memohon kepada Allah untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan bersama. Insya Allah ini lebih ikhlas. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alim al-ghaibi wa syahada, Ya Ghafir al-dhanb, Ya Arhamar Rahimin, Ya Sahib kulli farid, Ya Mughni kulli faqir, Ya Ma'man kulli makhif, Ya Muyassir kulli asir. Allahumma ya Tuhan kami yakin Engkau melihat di mana kini kami berada. Baru saja kami laksanakan salah satu perintah-Mu berupa salat fardu. Dengan berjamaah kami lakukan sesuai dengan keterangan dari kekasih-Mu, Rasul-Mu, bahwa orang yang berzikir dikunjungi malaikat,
dilaporkan kepada Engkau dan Engkau Maha tahu, dan Engkau sampaikan kepada malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, aku sudah mengampuni mereka. Ya Allah, kami mohon Engkau masukkan kami ke dalam golongan yang Engkau ampuni, yang disampaikan kepada malaikat, agar malaikat juga menjaga kami, menemani kami, sehingga membuat suasana menjadi suasana suci. Rabbana, ya Tuhan kami, sungguh banyak karunia Engkau curahkan kepada kami, yang sering kami salah gunakan di hadapan Engkau, dekat Engkau, disaksikan Engkau. Rabbana, ya Tuhan kami, inilah kami hamba-hamba-Mu yang sangat jauh dari surga-Mu. Walaupun demikian kami mohon, ya Allah, jangan Engkau biarkan kami dirindukan neraka-Mu, ya Allah. Hanya padamu kami berlindung dari azab-Mu. Hanya padamu kami berharap untuk dapat rahmat-Mu. Rabbana, ya Tuhan kami, jadikan kami dan semua anggota keluarga kami menjadi orang yang mendapatkan pilihan dari Engkau untuk meraih ampunan, rahmat dan ridha. Manakala masih Engkau berikan kepada kami kesempatan hidup, berikan taufik hidayah-Mu kepada kami. Tanamkan ke dalam kalbu kami, ya Allah, nikmat zikir, nikmat berdoa, nikmat membaca ayat-ayat-Mu. Allahumma Rabbana ij'alna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina, ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an, ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an, hifzan wa tilawatan wa zikra. Ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an ilman wa amala, waj'alna ya Allah min ahlil Qur'an khuluqan wa subula. Allahumma ij'alna ya Rabbana ulama as-salihin, aghniya asyakirin, hujjajan mabrurin, du'atan mukhlisin, لكتابك يا ربنا التالين متدبرين، ولسنة نبيك متبعين، وفي سبيلك مجاهدين، وبالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، ولحدودك حافظين، وبالجنة منعمين، وعن النار مزحزحين، ومع نبيك المصطفى محشورين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا الله فلا تخيب رجاءنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا فإنك خير الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.